Baik, teman-teman semua, setelah kita mempelajari tentang teori atomnya Niels Bohr, bagaimana cara membuat konfigurasi elektron, yang berikutnya yaitu kita akan mempelajari konfigurasi elektron dalam teori atom mekanika kuantum. Ya. Dalam mekanika kuantum, yang tokoh-tokohnya itu ada Louis de Broglie, kemudian Heisenberg, ya, dan Erwin Schrödinger. Ya, Louis de Broglie mengatakan bahwa gerakan elektron bersifat materi dan juga bersifat gelombang, artinya bersifat dualisme, ya, seperti ini ya. Kemudian menurut Heisenberg tidak mungkin menentukan posisi serta momentum elektron yang pasti dalam atom. Yang dapat ditentukan adalah suatu kebolehjadian menemukan elektron pada suatu titik dengan jarak tertentu dari inti atom. Artinya yang hanya akan ditemukan adalah peluang ditemukan elektron atau kebolehjadian, ya. Nah, kemudian Erwin Schrödinger mengatakan volume ruang yang memiliki kebolehjadian terbesar untuk menemukan elektron disebut orbital. Nah, teman-teman ingat, kalau dalam teorinya Niels Bohr itu lintasan elektron disebut orbit. Nah, kalau dalam teori mekanika kuantum, volume ruang yang memiliki peluang terbesar ditemukan elektron disebut orbital. Beda ya. Jadi ini adalah peluang atau volume kemungkinan terbesar ditemukannya elektron. Nah, berdasarkan teori atom mekanika kuantum, untuk bisa menentukan posisi elektron dalam suatu atom itu diperlukan beberapa 4 bilangan kuantum, ya. Yang pertama yaitu bilangan kuantum utama atau lambangnya adalah N. Nah, dia menunjukkan posisi elektron pada kulit. Nah, teman-teman, ini ada kaitannya dengan teorinya Niels Bohr. Jadi kalau misalnya kulit K itu berarti nilai N-nya 1 gitu ya. Kulit L nilai N-nya 2 dan seterusnya. Jadi yang disebut dengan bilangan kuantum utama itu atau lambangnya N adalah menunjukkan posisi elektron pada kulit ya. Nah, kemudian kita lanjutkan posisi bilangan kuantum yang kedua yaitu bilangan kuantum azimut atau lambangnya L. Dia menunjukkan subkulit atau sub tingkat energi dan bentuk orbital. Jadi kalau bilangan kuantum utama itu adalah menunjukkan kulit, kalau azimut menunjukkan subkulit dan bentuk orbital. Nah ya, nah subkulit itu ada S, P, D, F ya, seperti itu. Yang umum adalah S, P, D, F dan G itu jarang ya. Nah, kalau bilangan kuantum azimutnya atau lambangnya L untuk orbital S atau subkulit S, ini L-nya adalah 0, azimutnya 0. Kalau P, L-nya adalah 1. Kalau D, L-nya 2. Kalau F, L-nya 3. Seperti itu, ya. Nah, kemudian bentuk orbital pada subkulit S itu bentuknya bola, jadi bulat ya, lingkaran. Sementara bentuk orbital pada subkulit P dan D berbentuk bola yang terpilin, jadi bola yang melintir ya, seperti itu. Nanti kita akan coba lihat videonya bagaimana bentuk-bentuk orbital S, P, D, dan F. Nah, bilangan kuantum yang berikutnya yaitu bilangan kuantum magnetik yang disingkat dengan M. Dia menunjukkan orbital khusus yang ditempati oleh suatu elektron. Setiap orbital maksimum diisi oleh 2 elektron. Nah, ingat nih, ini jadi catatan teman-teman. Jadi setiap orbital maksimum diisi oleh 2 elektron, ya. Nah, kita dalam bilangan kuantum azimut mengetahui ada subkulit S, P, D, F, ya. Nah, jumlah L-nya itu kalau S, P, D, F atau azimutnya itu kalau S itu 0, P itu 1, D itu 2, F itu 3. Ya, artinya apa? Berarti jumlah orbital untuk S itu hanya 1, ya. Maka nilai M-nya atau magnetiknya itu hanya nilainya 0. Kemudian kalau P, nilai L-nya itu 1, jumlah orbitalnya 3. Maka jenis magnetiknya ada 3 jenis, ada -1, ada 0, ada +1. Seperti itu. D itu L-nya adalah 2, jumlah orbitalnya 5, ya. -2, magnetiknya juga berarti ada -2, -1, 0, +1, +2. Dan F ada 7, berarti -3, -2, sampai +3. Ya. Nah, subkulit S dilambangkan dengan kotak 1. Artinya berarti memiliki 1 orbital dan maksimum 2 elektron. Nah, subkulit P
dilambangkan dengan kotak 3. Nah, tadi ini 3 ya. Memiliki 3 orbital dan maksimum 6 elektron. Kenapa 6? Karena masing-masingnya 2. Satu kotaknya itu 2. 2 dikali 3 berarti 6. Subkulit D berarti ada 5 kotak ya, memiliki 5 orbital dan maksimum 10 elektron. Dan terakhir subkulit F dilambangkan dengan 7 kotak. Artinya berarti maksimum adalah 14 elektron. Nah, bilangan kuantum yang terakhir yaitu bilangan kuantum spin yang lambangnya adalah S. Jadi elektron yang bergerak mengitari inti juga berputar pada porosnya. Bilangan kuantum spin menunjukkan arah rotasi yang berbeda pada 2 elektron yang berada pada suatu orbital. Bilangan kuantum spin beri lambang ada tanda panah ke atas dan tanda panah ke bawah. Untuk tanda panah ke atas, nilai spinnya atau S-nya adalah plus setengah. Sedangkan untuk yang tanda panah ke bawah, nilai S-nya adalah min setengah. Ya, seperti itu. Nah, jadi teman-teman kita sudah belajar 4 bilangan kuantum untuk menunjukkan di mana kemungkinan terbesar ditemukannya elektron. Yang pertama yaitu bilangan kuantum utama yang lambangnya adalah N. Yang kedua bilangan kuantum azimut lambangnya L. Yang ketiga bilangan kuantum magnetik lambangnya M. Dan yang keempat atau terakhir bilangan kuantum spin lambangnya adalah S. Ya, seperti itu. Nah, kemudian dari keempat bilangan kuantum itu kita akan lanjutkan tentang konfigurasi elektron menurut teori mekanika kuantum. Yang sebelumnya kita sudah pelajari konfigurasi elektron menurut teorinya Niels Bohr. Nah, jadi konfigurasi elektron itu adalah gambaran persebaran elektron dalam orbital-orbital kulit elektron, ya. Nah, yang pertama yang harus kita ikuti dalam pembuatan konfigurasi elektron yaitu aturan Aufbau. Ya, apa menurut aturan Aufbau, pengisian elektron dimulai dari subkulit yang berenergi rendah sampai penuh, baru kemudian mengisi subkulit yang energinya lebih tinggi. Ya, perhatikan pengisian elektron pada subkulit dengan mengikuti arah panah sebagai berikut. Misalnya kalau N sama dengan 1, N-nya 2, N-nya 3, sampai misalnya N-nya 7, maka mulai dari 1S, ya, ini orbital S. Kemudian dilanjutkan dengan 2S. Kemudian 2P 3S ya. Kemudian 3P 4S. Terus 3D 4P 5S. Lihat ujung pensil Bapak ya. Kemudian 4D 5P 6S. Kemudian 4F 5D 6P 7S. Kemudian 5F 6D 7P ya. Nah, jadi urutan garis ini disebut dengan Aufbau. Tidak boleh misalnya dari 1S langsung loncat ke 2S. Nggak boleh ya. Misalnya 1S langsung loncat, misalnya 1S langsung loncat ke 2P, itu nggak boleh. Atau misalnya dari 2S ngisinya langsung loncat ke 3D, tidak boleh. Jadi harus ikuti ini. Set, 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 set gitu ya. Nah, urutan pengisian elektron adalah sebagai berikut kalau kita singkat. Dari tingkat energi rendah ke tingkat energi tinggi. 1S2 berarti ini nih ya, 1S2. Terus 2S2 ini kan. Kemudian 2P 6. Terus 3S2. Terus 3P 6. Terus dari 3P ke 4S2. Dan seterusnya sampai terakhir 7P6. Ini nih, 7P6 ya. Nah, supaya gampang teman-teman mengingat konfigurasinya, di sini ditawarkan pola S, SP, SP, SDP, SDP, SFDP, SFDP. Ini gampang ya. Cuma tinggal diulang ya. Jadi sekali lagi untuk mengingat biar polanya gampang ya. S, SP, SP, SDP, SDP, SFDP, SFDP. Seperti itu. Baik, kita coba aplikasikan susunan konfigurasi elektron pada gas mulia menggunakan pendekatan mekanika kuantum ya. Nah, sekarang atom helium nomor atomnya 2, ya kan? Bagaimana konfigurasi elektronnya? Maka kita cukup seperti ini ya. S, ya kan? Nah, di sini mulai dengan angka 1. Orbital S itu hanya punya satu kotak.
maka elektronnya hanya cukup 2, 1s2 gitu ya. Nah, sudah, ini dua elektron menunjukkan 2 ini. Nomor atomnya 2, atom ini jumlah elektronnya 2, maka cukup 1s2 ya. Nah, sekarang bagaimana kalau neon? Nomor atomnya 10, berarti S, ingat, S, P. Oke. Di sini angka 1 ya, di sini 2, di sini 2 gitu ya. Nah, kemudian elektronnya bagaimana? Kita tinggal tambahkan. Di S, elektron itu maksimum 2 kan? Ini 2. Kemudian 2s. Nah, orbital S pun atau subkulit S pun ini elektronnya 2. Nah, sudah berapa tuh? 2 tambah 2 4 ya kan? Kemudian untuk jadi 10 kurang 6 ya. Nah, di P berapa? P itu kotaknya 3. Orbital subkulitnya 3 kotak. Satu kotaknya berisi 2. Berarti bisa maksimum diisi 2 kali 3 berapa? 6. Nah, 2, 2, 6. Oke. Kemudian kita lanjut yang AR. Argon ya, nomor atomnya 18. Berarti S, P, S, P. Gitu kan? Terus di depannya 1, 2, 2, 3, 3. Gitu ya. Nah, elektronnya kita lengkapi. 2 elektron. Kenapa 2? Karena ini orbital S. 2 juga karena orbital S. Ini orbital P berapa? 6. Itu kan? Terus S berapa? Maksimum 2 gitu. Nah, dihitung sudah berapa ini? 2, 2, 6. Ini sudah 10. Tambah 2, 12. Kurangnya berapa? 6. Nah, P kebetulan bisa menampung sejumlah 6 elektron. Semuanya 6. Gitu ya. Nah, mudah-mudahan sudah mulai ada gambaran nih. Lanjut, krypton, Kr ya. Nomor atomnya 36. Maka kita mulai S, P, S, P, S, D, P. Nah, ingat, kan singkatannya itu S, SP, SP, SDP, SDP, SFDP, SFDP gitu kan. Nah, di sininya ini 1, 2, 2, 3, 3, 4. Nah, di sini khusus untuk yang subkulit D ini 3 nih. Jangan 4, 3 ya, tapi di sini 4. Sama seperti S. Nah, gitu. Yang D aja yang subkulitnya 3. Mari kita isi dengan elektron ya. Di sini di S maksimum elektron 2, di S juga 2, di P maksimum 6 ya kan? Di S maksimum 2, di P maksimum 6, di S maksimum 2. Nah, di D berapa maksimum? Ingat, D itu ada 5 kotak. 5 kotak itu berarti 5 kali 2 10. Ini 10. Ya kan? Nah, sudah berapa ini? Coba kita hitung. 10 ya. Ini 10 nih. Kemudian 20, 30. Nah, karena ada 36 kurangnya 6, maka di sini 4P6. Seperti itu. Ya. Dengan cara yang sama kita buat juga untuk xenon. S, P, S, P, S, D, P, S, D, P. Nah, seperti itu. Kita lengkapi kulit utamanya 1, 2, 2, 3, 3, 4, 3, 4, 5, 4, 5. Nah, gitu ya. Nah, jadi untuk angka di depan D itu selalu minus 1 daripada angka di depannya. Misalnya kalau di sini 4-nya 4S, maka D-nya 3D gitu. Kalau di sininya 5S, maka di D-nya 4D. Jadi selalu dikurangi 1. Nah, sekarang kita lengkapi elektronnya. 2. Oke, karena ini S2, ini juga 2. Di P maksimum 6. Di S2, di P 6, ya kan? Di S maksimum 2. Di D maksimum 10. Di P maksimum 6. Di S maksimum 2. Di D maksimum 10. Kita hitung dulu, udah berapa nih? 10, 20,
30, 38, tambah 10, 48. 48 nih ya. Karena ini 54, maka kurangnya 6. Di sini berarti 6. Set. Nah, gitu. Paham ya, teman-teman? Nah, kalau di Rn, radon, silahkan coba teman-teman buat sendiri sesuai dengan yang Bapak contohkan. Jadi sekali lagi perlu diingat dalam konfigurasi elektron, jadi kalau untuk subkulit S, dia ini kotaknya 1, dilambangkan seperti ini. Berarti dia maksimum hanya ada 2 elektron ya, ada ke atas, ada ke bawah, seperti itu. Makanya di sini S itu selalu 2. Nah, kalau di P ya, subkulit P itu kan ada 3 kotak. Seperti ini. Satu kotak atau satu kamarnya diisi maksimum 2 elektron ya. Jadi seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, makanya di setiap orbital P itu maksimum 6. Ingat, itu maksimum ya. Nah, kalau misalnya di D ada 5 kotak, ya kan? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, ya kan? Nah, elektronnya berarti maksimum berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Makanya di setiap orbital D ini, subkulit D itu maksimum elektronnya 10 dan seterusnya ya teman-teman. Nah, Bapak contohkan satu lagi, misalnya ada atom yang konfigurasinya nomor atomnya misalnya atom natrium, nomor atomnya 11. Bagaimana konfigurasinya? Kita buat berarti S P S gitu ya. Mungkin segini dulu, nanti kalau kurang nanti tinggal kita tambahkan. Sini 1, 2, 2, 3 ya. Nah, sekarang tinggal kita lengkapi elektronnya. Di S maksimum 2. Di S lagi maksimum 2. Di P maksimum 6. Ya kan? Hitung sudah berapa ini? 2 tambah 2 tambah 6 sudah 10. Sementara elektronnya ada 11. Maka di S sisa berapa? Sisa 1. Loh, kok 1 Pak? Kan S maksimum 2. Iya, itu kan maksimum. Kalau misalnya sisanya tinggal 1, ya boleh dimasukkan ke sini 1. Gitu ya. Nah, satu lagi Bapak contohkan. Misalnya di sini ada atom magnesium. Ya, nomor atomnya 20. Nah, coba kita bareng-bareng ya. Magnesium nomor atomnya 20 berarti S P gitu ya. Di sini mungkin S lagi gitu kan, S SP SDP ya. Di sini hanya S saja dulu. Oke, di sini 1 S, 2 3 4 gitu kan. Sekarang elektronnya. Di S ada 2, di S ada 2, di P ada 6 maksimum, di S ada 2, di P ada 6. Hitung sudah berapa ini? 2, 2, 6, 10. Tambah 2, 12. Tambah 6, 18. Kurangnya berapa? Kurangnya 2 ya. Betul, berarti di sini 2. Nah, seperti ini. Nah, ini ya teman-teman ya. Mudah-mudahan contoh ini bisa semakin lebih jelas ya. Jadi ini adalah susunan konfigurasi elektron menurut teori mekanika kuantum. Kalau teorinya Niels Bohr itu menggunakan kulit KLMN gitu ya. Nanti apa hubungannya ini dengan penulisan konfigurasi elektron menurut Niels Bohr itu sebetulnya ada hubungannya ya. Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.